Klasifikasi materi dan perubahannya. Gambar tersebut sedang menyaring teh. Dapur adalah salah satu tempat menarik untuk mengamati perubahan zat dan bagaimana memisahkan berbagai macam campuran. Di dapur terdapat beberapa senyawa kimia seperti gula, garam, asam cuka, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan, serta beberapa bumbu masak. Klasifikasi benda-benda tersebut berdasarkan bahan pengusunannya, yaitu plastik, logam, keramik, serat kain, gelas kaca, A. Es batu, D. Air, C. Air mendidih. Ketika kamu mengumpulkan sekelompok benda-benda berdasarkan sifatnya, langkah-langkah yang kamu dapat dilakukan adalah sebagian tersebut. Mengamati karakteristik benda tersebut, mencatat persamaan dan perbedaan sifat masing-masing, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. A. Masjid Dian Al-Mahri, Masjid Kubah Emas yang berlokasi di Depok. B. Monumen Nasional yang berlokasi di DKI Jakarta. A. Unsur masau pada kubah emas dan Monas. B. Emas batangan sebelum dibentuk menjadi kubah atau berbagi bentuk lainnya. C. Emas yang ditemukan di alam. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Gambar ini menampilkan senyawa dan unsur penyusunnya. Air dan model molekul air. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan tersusun atas pelarut solvent dan zat terlarut solid. Pelarut banyak digunakan adalah air. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lukmas biru dan lukmas merah. Warna kertas lukmas merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna hingga dapat dikenali zat penyusunnya. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat, warna, dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Contoh untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan. Mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan cara kromatografi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, mau, kekerasan, titik didih, titik beku,
Titik leleh. Daya hantar, ukuran partikel. Dengan perbandingan hasil pengukuran massa, jenis dengan nilai pada massa jenis yang paling dekat adalah massa jenis besi 7. 9 gram per sentimeter kubik jadi. Kemungkinan besar logam yang ditemukan Edo adalah besi. Untuk membasmi nyamuk di permukaan air yang tergenang, perlu dilakukan dengan menyemprotkan obat pembasmi serangga yang memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis air. Perubahan apa yang terjadi pada kedua gambar? Beras dimasak menjadi nasi dan juga air. Dimasak hingga mendidih menjadi uap. Berlangsung perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagian berikut. 1. Terbentuknya zat baru. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Terjadinya perubahan warna. 5. Terjadinya perubahan suhu. Mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan berbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda.